Pendahuluan, ekonomi dan keuangan Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, serta menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dan ada pula latar belakang. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam juga menunjukkan tren yang positif. Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992 dan sejak saat itu, sektor perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat. Pemerintah Indonesia melalui regulasi yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan regulasi lainnya, juga turut mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah. Namun meskipun mengalami kemajuan signifikan, tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam masih tetap ada. Beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan masyarakat, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di sekitar ekonomi syariah, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang masih dominan di pasar global. Masuk ke definisi ekonomi Islam. Nah, menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, sementara ada juga menurut Manzarkab, ekonomi Islam ialah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat multidisipliner. Maksudnya ialah bahwa ia tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, seperti ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, dan usul fiqh. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan keuangan komersial syariah di Indonesia hingga saat ini sudah menunjukkan adanya peningkatan, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara muslim lain. Perkembangan keuangan komersial syariah terbaru saat ini dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, yaitu dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia atau LPKSI di tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada pula faktor pendukung dan penghambat ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam yaitu ada meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi Islam kepada masyarakat. Yang kedua, perlu adanya kesadaran akan kewajiban umat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi. Terdapat pula faktor penghambat pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama ada minimnya pengetahuan tentang ekonomi Islam sehingga timbul keraguan dalam mempraktikkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam. Yang ketiga ada kesadaran secara akidah yang dianutnya bahwa kesadaran dalam menjalankan perintah dan ketentuan agama masih kurang. Yang keempat, ada minimnya fasilitas infrastruktur keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, ada perkembangan ekonomi Islam di dunia. Yang pertama, ada perkembangan sistem ekonomi Islam di Singapura. Penerapan ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat, diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu serta kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority of Singapore atau MAS. Terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-muslim menempatkan dirinya sebagai pusat mengelola dana-dana dengan sistem Islam. Yang kedua, ada perkembangan ekonomi Islam di Thailand. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kemunculan Islam di Thailand ada semenjak Sukhothai melalui pedagang Arab. Kemudian pada era Ratanakosin,
Islam berkembang ke rantau dan bagian-bagian lain di negara ini. Islam merupakan penduduk minoritas yang terdapat di tiap-tiap wilayah di Thailand. Namun, mayoritas Islam terdapat di 4 wilayah, yaitu Sempadan Thai, Laitupatani, Yala, Naratiwat, Satun, dan 4 daerah di Songkhla. Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat menyebabkan timbulnya kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi eksekutif perniagaan, serta para imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam atau perbankan tanpa riba. Selanjutnya yang ketiga, ada perkembangan ekonomi Islam di Malaysia. Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia yang berbentuk lembaga. Lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah kemudian pada era tahun 1970-an, banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin di Malaysia. Bank Islam kemudian mempunyai loyalitas untuk beroperasi. Adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB, didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. Lanjut yang keempat, ada perkembangan sistem ekonomi Islam di Brunei Darussalam. Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada 2 perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei atau IBB dan Tabungan Amanah Islam Brunei atau TAIB. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua adalah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. Selanjutnya ada dampak perkembangan ekonomi dan keuangan Islam terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Di sini dampaknya ada 4, yaitu yang pertama, peningkatan akses keuangan, yang kedua dampak positif pada kesejahteraan ekonomi, yang ketiga pembiayaan berbasis keadilan, yang keempat stabilitas ekonomi. Selanjutnya masuk pada kesimpulan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di Indonesia maupun di dunia, menunjukkan tren yang positif dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ini telah didorong oleh berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada pengembangan sektor keunggulan seperti makanan dan minuman halal, fashion muslim, serta pariwisata ramah muslim. Untuk memperkuat posisi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan dunia, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta memperkuat ekosistem halal harus terus didorong agar ekonomi syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.